Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Tabi pun. Ya pun. Baik, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran ekonomi kita. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan berdoa dulu. Apakah ada di antara kalian yang siap untuk memimpin doa pada hari ini? Silakan raise hand. Oke, terima kasih Rehan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Rehan. Alhamdulillah sudah berdoa. Bagaimana kabarnya hari ini 10.2? Alhamdulillah baik. Oke anak-anak, kita sudah berdoa. Sebelum kita memulai untuk pelajaran, selain berdoa silahkan cek di sekitar tempat duduk kalian. Apakah ada sampah? Kalau ada sampah kita tolong dibuang keluar. Lalu cek juga apakah pakaian, sepatu, tali pinggang semuanya sudah rapi? Oke, sudah rapi, kelasnya sudah rapi, siswanya sudah rapi. Anak-anak, hari ini absensinya adakah yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua ya. Oke, alhamdulillah hadir semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita sebelumnya akan menyanyikan lagu nasional. Lihat. Silakan berdiri semua. Kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Yuk kita mulai. Kita akan menstabilkan emosi kita dengan KSE, kompetensi sosial emosional.
Oke, sekarang silakan kalian duduknya dengan rileks. Silakan duduk dengan nyaman, menyandar. Oke, kita rasakan. Tarik nafas secara perlahan, lalu hembuskan kembali. Sembari relaksasi, pikirkan apa hal yang disyukuri pada pagi hari ini. Oke. Setelah ini, silahkan kalian tuliskan di kertas yang sudah Bu Rizky berikan satu hal yang disyukuri hari ini dan juga kalimat motivasi. Nantinya kalimat motivasi ini bisa kalian gunakan untuk menyemangati diri kalian pada hari ini dan juga memberikan semangat kepada teman-teman yang lain. Jika sudah, silahkan tempelkan di bagian sebelah kiri di papan tulis ini, di bagian kalian, yaitu di bagian motivasi. Baik anak-anak, KSE sudah, lagu nasional sudah. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bagian apersepsi. Sebelum kita mempelajari materi lanjutan, siapa yang ingin memberikan pendapat materi apersepsi atau materi kita di pertemuan sebelumnya? Masih ingatkah kalian kita mempelajari apa? Silahkan raise hand. Kemarin kita mempelajari materi apa? Oke, Kemarin kita mempelajari tentang produksi, distribusi, dengan kebutuhan. Oke, terima kasih Rehan. Rehan sudah menjelaskan bahwa minggu kemarin kita sudah belajar tentang produksi, ada distribusi. Di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang konsumsi. Ada lagi yang ingin berpendapat minggu kemarin? Kita belajar tentang materi apa? Yuk. Ya, Reva silakan. Jenis-jenis produksinya ada produksi barang dan jasa. Oke Reva, terima kasih. Reva sudah menambahkan ada materi tentang jenis-jenis produksi. Oke Reva, terima kasih Reva. Setelah persepsi, kita memasuki keyakinan kelas seperti biasa. Keyakinan kelas adalah hal yang harus kalian lakukan yang kita sepakati bersama
di dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama, keyakinan kelas kita harus apa? Oke, disiplin waktu. Setelah disiplin waktu, selanjutnya keyakinan kelas yang kedua, kondusif. Di situ kondusif yaitu ada menjaga ketertiban dan juga menjaga kebersihan. Next, keyakinan kelas yang ketiga, saling menghargai, berpendapat, dan saling menjaga tutur kata, ya, bahasanya yang baik, yang baku. Selanjutnya keyakinan kelas yang keempat adalah menggunakan gadget sesuai dengan keperluan. Nanti kalau Bu Rizky bilang silakan keluarkan laptop, handphone, baru dikeluarkan. Tapi sebelumnya kita simpan dulu gawai kita, ya, atau gadget kita. Oke, sudah sepakat atau belum? Poin 1, 2, 3, dan 4. Sepakat. Oke, kalau sudah sepakat, kita sekarang memasuki tentang tujuan pembelajaran. Adakah di antara kalian yang mau membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini? Oke, Reva. Tujuan pembelajaran pertemuan 2. 1. Menganalisis pengertian konsumsi dan tujuan konsumsi. 2. Mengkategorikan ciri-ciri benda konsumsi dan jenis benda konsumsi. 3. Mengkategorikan faktor yang mempengaruhi konsumsi dengan baik. 4. Menganalisis peran pelaku ekonomi dengan baik. 5. Mengkategorikan jenis perekonomian berdasarkan peran pelaku ekonomi. Oke, terima kasih Dena. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada berapa poin yang harus dicapai? 5. Ada 5. Yang pertama tentang pengertian konsumsi dan tujuan konsumsinya. Lalu yang kedua nanti mengkategorikan ciri-ciri benda konsumsi itu seperti apa. Yang ketiga ada ciri-ciri benda konsumsi. Sampai dengan yang nomor 5 nanti mengkategorikan dari jenis perekonomian bisa berdasarkan peran pelaku ekonomi. Selain tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan materi yang harus kalian capai pada hari ini, yaitu di bagian bawah tujuan pembelajaran siswa atau peserta didik kalian ini diharapkan dapat mengembangkan sikap dan mental sesuai karakter manusia Indonesia. Ini adalah bagian dari profil pelajar Pancasila, yaitu ada mandiri, kreatif, gotong royong, dan juga bernalar kritis. Nah, kita memasuki pertanyaan pemantik hari ini. Oke, untuk pertanyaan pemantik pada hari ini kita akan mencoba untuk permainan seperti biasa. Talking stick dioper untuk pertanyaan A, B, C, D, dan E. Oke. Kita coba dari Yudis. Nanti yang dinyanyikan, kita nyanyikan lagu apa? Ampar-ampar pisang. Oke, harus semangat nyanyinya, tepuk tangannya harus besar ya. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Ada siapa? Oke Farhan, ya siap. Silakan Farhan, ini mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan tadi menjawab soal yang A. Bagaimana yang C. Apa tujuan konsumsi? Tujuan konsumsi adalah untuk memuaskan hasrat penggunanya. Sekian. Terima kasih. Oke, Farhan. Menurut Farhan, tujuan dari konsumsi itu memenuhi keinginan. Apakah ada hal lain dari tujuan konsumsi itu selain memenuhi keinginan? Ya, Rehan dulu.
menghabiskan nilai guna suatu barang. Betul sekali Rehan. Tujuan dari konsumsi adalah menghabiskan atau mengurangi nilai guna bisa berupa barang dan jasa. Oke, Farhan silakan duduk. Kita spidolnya sampai mana? Oke, silakan dioper lagi. Kita mulai. Lagu ini ganti nggak? Apa? Oke, potong BBM saya. Kita mulai 1, 2, 3. Ayo. Faiz. Yuk, Faiz tolong jawab nomor 1 yang bagian A. Silakan ini mic-nya. Bagaimana konsep konsumsi menurut pendapatmu? Konsumsi itu kan tadi menghabiskan faedah atau nilai guna suatu barang atau jasa kan. Jadi contohnya kayak makanan tadinya masih ada banyak nilai gunanya untuk memenuhi kebutuhan orang itu. Setelah dimakan kan habis itu kan udah habis nilai gunanya udah nggak ada lagi. Oke, terima kasih Faiz atas pendapatnya. Oke, spidolnya di mana? Oke, Bu Rizky ambil lagi spidolnya. Sudah 2 pertanyaan, A dan C dan yang dijawab. Kata Faiz tadi konsumsi itu adalah kegiatan menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Selanjutnya untuk pertanyaan B, disebut apa pelaku yang melakukan konsumsi? Siapa yang mau jawab? Oke, dari sebelah sana Salisya. Wah, rame banget ini ya. Silakan Salisya. Pelaku yang melakukan kegiatan konsumsi itu konsumen. Oke, betul sekali. Disebut dengan konsumen. Pinter-pinter ya, 10 tepuk tangan untuk 10 Next. Oke, sekarang kita masuk yang C sudah. D, ceritakan kegiatan konsumsi yang pernah kamu lakukan sehari-hari. Jadi kegiatan konsumsi apa? Boleh yang dari konsumsi hari ini. Silahkan, raise hand. Oke. Rehan dulu, nanti baru ke Zara. Kegiatan konsumsi yang pernah saya alami memakai baju. Betul sekali, sekarang sedang dilakukan ya, memakai baju ya. Oke. Rehan memakai baju. Kita ke Zahra dulu ya. Silakan Zahra. Apa konsumsinya? Kegiatan yang konsumsi dilakukan contohnya membeli minuman. Oke, membeli minuman pada saat minum. Siapa lagi yang mau mencontohkan kegiatan konsumsi? Reva. Menggunakan pena dan kertas. Betul sekali, menggunakan pena dan kertas. Sampai di pertanyaan pemantik, kira-kira kalian paham atau tidak? Paham. Next, siapa sajakah pelaku kegiatan ekonomi yang kamu ketahui? Oke, Salfon Damar, silakan. Izin menjawab, pelaku ekonomi yang saya ketahui itu ada 4 ya. Pertama produsen, yang kedua konsumen, Ya, yang ketiga pemerintah, yang pemerintah. keempat masyarakat luar negeri. Oke, good. Terima kasih Salfon. Alhamdulillah 10-2 ternyata sudah membaca materi yang sebelumnya sudah Ibu share ya. Oke, pertanyaan pemantik sudah. Di sini ada stimulus berupa gambar. Nah, ada gambar yang pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Siapa yang mau memberikan pendapat dari gambar pertama ini? Apakah ada kegiatan konsumsi yang sedang dia lakukan? Saya Bu. Oke, Farhan. Di sana saya melihat ada orang sedang minum es. Di samping perempuannya memakai kerudung warna hitam. Oke, ada yang mau minum es, berarti yang dikonsumsi adalah es. Kalau kita lihat
Ada yang melompat ya, ada yang melompat di situ. Itu apakah ada yang sedang dikonsumsi? Ada. Karung, tapi bukan berarti. Kenapa Bu Rizky contohkan karung? Bukan berarti konsumsi itu harus makan dan minum, ya. Tapi konsumsi itu misalnya kita sedang menggunakan gedungnya kita konsumsi, kita pakai. Kita menggunakan karung, bukan berarti si karung dimakanin, ya. Oke, untuk yang kedua, siapa yang mau berpendapat konsumsi atau kegiatan apa yang sedang dilakukan? Oke, ganti dulu ya, Rema. Siswa memakai barang-barang di laboratorium. Oke, berarti sedang melakukan kegiatan konsumsi barang-barang di laboratorium. Kalau yang ketiga pasti mungkin sering kalian lakukan, sedang membaca buku pelajaran, ada minumannya, ada makanannya. Nah, ini yang dikonsumsi ada makanan, ada minuman, ada juga buku, ya, buku yang sedang dibaca. Oke, sekarang kita lihat di pengertian konsumsi. Apa itu pengertian konsumsi? Siapa yang mau menjelaskan pengertian konsumsi? Oke, Pasal. Konsumsi ialah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan faedah suatu barang atau jasa dalam rangka kebutuhan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pasal. Boleh ada yang mau berpendapat lain? Yang seperti di layar, nggak apa-apa. Yuk, Bahir. Pengertian konsumsi di situ, konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan, apa tujuan konsumsi? Menghabiskan, mengurangi faedah suatu barang dan jasa. Dalam rangka apa tujuan konsumsi itu? Yes, pemenuhan kebutuhan. Apakah kalian sudah mempelajari kebutuhan pada bab 1? Sudah. Karena kita memiliki kebutuhan, maka kita akan melakukan kegiatan konsumsi. Selain untuk tujuan konsumsi, suatu benda juga bisa dipergunakan untuk benda produksi. Kemarin sudah kita pelajari ya yang produksi. Yang kedua ada ciri-ciri benda konsumsi. Ini berhubungan dengan materi bab 1. Ada yang namanya benda ekonomis, ada yang namanya bebas. Yang nomor 1, benda-benda yang dikonsumsi, ciri benda konsumsi itu adalah benda ekonomi. Ada yang tahu tidak benda ekonomi itu apa artinya? Benda ekonomi adalah benda yang untuk mendapatkannya dibutuhkan pengorbanan. Contohnya, siapa yang mau mencontohkan? Ini di sekitar kalian ini ada contoh-contoh benda konsumsi, yaitu yang benda ekonomi. Coba dilihat. Oke, Rehan. Rehan membeli sebuah buku. Pengorbanannya ialah uangnya habis karena membeli sebuah buku. Oke, si Rehan membeli buku, pengorbanannya uangnya habis, benar. Selain uangnya habis, pasti ada tenaga juga kan yang dikorbankan. Nah, selanjutnya next, siapa yang mau berpendapat? Contoh benda konsumsi, di benda ekonomi. Contohnya itu kayak Jijang mau beli seblak, terus itu uang pengorbanannya itu dia nggak jadi beli pena gitu. Jadi dia lebih pentingin seblak daripada pena. Oke, ada yang dikorbankan. Next, nomor 2, benda yang dikonsumsi ditujukan untuk apa keperluannya? Iya, memenuhi kebutuhan. Siapa yang mau mencontohkan ciri benda konsumsi yang kedua, yaitu untuk memenuhi kebutuhan? Siapa? Oke, Reva dulu. Sepatu untuk beraktivitas di sekolah. Oke, sepatu untuk beraktivitas sekolah. Ada lagi yang mau berpendapat? Saya Bu. Nah, oke, kita sebelah sana dulu ya, Salisya, silakan. Kita sarapan sebelum berangkat sekolah biar nggak lapar. Oke, untuk memenuhi kebutuhannya sarapan supaya tidak lapar. Nah, ciri benda konsumsi yang ketiga apa cirinya? Yang C. Nah, ada manfaat
volume benda-benda yang digunakan. Bisa sekaligus habis, bisa juga berangsur-angsur. Coba Bu Rizky ingin minta contoh. Contoh ciri-ciri benda konsumsi yang langsung habis ketika digunakan. Oke, Bahir dulu. Contohnya seperti makanan, ketika kita makan itu dia langsung habis. Oke, betul sekali Bahir. Jadi Bahir mencontohkan contohnya adalah makanan. Karena makanan itu adalah contoh barang habis ya. Ketika kalian beli nasi goreng langsung dimakan sudah habis. Next, yang kedua Yudis mau mencontohkan. Yang langsung habis berangsur. Boleh yang berangsur-angsur boleh. Kalau menurut saya yang berangsur tuh kayak buku. Buku, bagaimana dia? Kalau kita beli buku belajar gitu itu bisa digunakan ke tahun-tahun berikutnya juga. Oke, terima kasih Yudis dan Bahir. Jadi kalau yang langsung habis itu makanan, kalau yang berangsur-angsur buku, sepatu. Nah, ketika kita beli masih mulus ya. Lama-kelamaan sering dipakai, warnanya pudar, mulai sempit ukurannya, ada yang mungkin sampai rusak atau jebol. Paham sampai sini? Paham. Kita next. Ada pembagian benda konsumsi, yaitu benda habis pakai, benda yang pemakaiannya berulang. Contohnya tadi ada sepatu, tas, handphone ya. Tujuan konsumsi tadi kita sudah bahas, yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya ada ruangan kelas ini kita memenuhi kebutuhan belajar ya, buku. Nah itu untuk memenuhi kebutuhan. Kita lihat faktor yang mempengaruhi konsumsi. Oke, ada faktor yang mempengaruhi konsumsi, bisa kalian buka buku cetak kalian, coba. Siapa yang mau membacakan faktor yang mempengaruhi konsumsi itu apa saja? Oke, gantian ya, Mas Kuri, Adil. Faktor yang mempengaruhi konsumsi adalah tingkat pendapatan, tingkat harga barang dan jasa, ketersediaan barang dan jasa. Oke, terima kasih. Ada tingkat pendapatan pasti akan mempengaruhi konsumsi, ya. Lalu ada ketersediaan barang. Ada lagi yang ingin berpendapat? Fasa, silakan. Yang tadi disebutkan sama Adil itu faktor yang ekonomi. Kalau yang faktor non ekonomi itu ada jumlah tanggungan keluarga, tingkat pendidikan, tempat tinggal, lingkungan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat. Oke, terima kasih Fasa, benar. Karena tadi Adil sudah menyebutkan faktor yang mempengaruhi konsumsi dari faktor ekonomi. Ada juga yang dari faktor non ekonomi. Nah, ada pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Salvon pada saat proses pertanyaan pemantik. Adakah yang masih ingat? Empat jenis pelaku ekonomi siapa saja? Oke, siapa? Fasa. Pelaku ekonomi ada 4, terdiri dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Oke, yang pertama kita buka buku cetak kita halaman 71. Sudah dibuka semua. Ada beberapa pelaku ekonomi. Yang pertama, pelaku ekonomi itu ada yang bernama ya rumah tangga, keluarga, atau rumah tangga konsumen. Contohnya siapa yang rumah tangga, keluarga, atau konsumen? Nah, kayak kita ini konsumen. Oke, selain rumah tangga konsumen ada rumah tangga produsen. Produsen itu artinya orang yang membuat atau menghasilkan barang atau jasa. Bisakah kalian contohkan contoh rumah tangga produsen? Ya, Rehan.
Apa contohnya Han? Perusahaan. Betul. Perusahaan. Nah, betul sekali, perusahaan. Selain itu ada rumah tangga, negara. Negara yaitu kita, yang mengatur kita siapa? Pemerintah. Ya, pemerintah. Bisa sebagai pengatur, bisa sebagai regulator, nanti akan kita bahas. Selanjutnya, selain tadi 3, ada satu lagi yang berasal dari luar, yaitu siapa pelaku ekonomi satu lagi? Masyarakat luar negeri. Oke, betul sekali, masyarakat luar negeri. Kenapa masyarakat luar negeri bisa menjadi pelaku ekonomi juga? Karena ada kegiatan ekspor dan impor. Oke, Fasa silakan jawab. Karena ada kegiatan ekspor dan impor. Iya, ekspor dan impor itu berarti dia berasal dari masyarakat luar negeri. Apakah ada barang-barang kita yang berasal dari luar negeri? Ada. Apakah ada pembeli atau konsumen yang berasal dari luar negeri? Ada. Sekarang kita lihat ke jenis perekonomian. Nah, Bu Rizky sudah memberikan gambar. Kok gambarnya seperti film drama Korea? Apakah kalian pernah nonton? Jangan dilihat dari judul filmnya. Kalau tebak-tebakan judul mungkin kalian tahu. Tapi di sini Bu Rizky memberikan contoh yang kalian mungkin bisa tebak. Ada jenis perekonomian yang pertama tertutup, dan yang kedua jenis perekonomiannya apa? Oke, terbuka. Kalau yang tertutup, apa penjelasannya? Siapa yang mau membacakan? Oke, siapa yang mau membacakan? Dena. Jadi perekonomian itu ada 2, yaitu perekonomian tertutup serta perekonomian terbuka. Kalau perekonomian tertutup itu tanpa ada pelaku MLM, perekonomian itu terbagi menjadi 2, yaitu perekonomian 2 sektor terdiri dari RPK dan RTP. Yang kedua, perekonomian 3 sektor terdiri dari RPK, RTP, dan RTM. Oke, terima kasih Dena. Intinya pada jenis perekonomian yang ditampilkan di slide, ada jenis perekonomian tertutup, berarti perekonomian negaranya itu tanpa ada pelaku masyarakat luar negeri. Dia nggak mau ada dari masyarakat luar negeri, menolak ada yang namanya impor, ekspor ditolak. Negara mana yang menolak adanya campur tangan jual beli dari masyarakat luar negeri? Korea Utara. Oke, betul sekali. Ini Bu Rizky tampilkan Ibu pancing pemantiknya menggunakan drama Korea ini menceritakan negara Korea Utara. Oke, terima kasih Farhan. Paham sampai sini? Apakah di Korea Utara itu boleh ada barang-barang dari luar negeri? Tidak boleh. Kalian kalau jadi remaja Korea Utara tidak boleh nonton drama Korea Selatan ya. Nah, next yang nomor 2, perekonomian terbuka. Kalau terbuka ini berarti dia menerima tidak masyarakat dari luar negeri? Menerima. Contohnya negara mana? Negara Indonesia. Negara kita sendiri yang kita cintai, negara Indonesia. Ya. Apakah di Indonesia ada barang-barang dari luar negeri? Apakah produk-produk Indonesia ada yang dijual ke luar negeri? Jadi Indonesia termasuk jenis perekonomian apa? Terbuka. Kalau Korea Utara? Jenis perekonomian tertutup. Oke. Kita sudah materinya sudah kita lihat. Kita akan bersiap untuk melakukan spin lagi. Tapi sebelum spin kita akan ice breaking. Oke, ice breakingnya konsentrasi. Ya, petunjuknya adalah kita akan melakukan tepuk dulu. Sebelumnya kita akan melakukan tepuk semangat, biar semangat. Ada yang bisa mencontohkan tepuk semangat?
Oke, Rehan boleh maju. Depan, gimana Rehan kalau untuk semangat Rehan? Semangat. Oke. Biar barengan, jadi kita depannya awalnya ada tepuk semangat, baru semangat. Siap? Akan dipandu oleh Rehan. Oke, siap ya semuanya? Tepuk semangat. Jadi sudah tepuk semangat biar tidak ada yang ngantuk. Kita petunjuknya adalah ikuti apa yang Bu Rizky katakan. Sudah jelas? Ikuti apa yang Bu Rizky katakan atau ucapkan. Siap ya? Ibu ucapkan ya. Oke, kita mulai. Ayam-ayam bebek. Bebek ayam. Ada berapa jumlah bebek? Oke, tepuk tangan untuk 10 dulu. Ada yang masih bingung, Reva bingung. Kenapa Reva lagi ngitung ya? Bu Rizky bilang kan ikuti apa yang Bu Rizky katakan. Nah kalau tadi Reva lagi ngitung bebek, nah berarti Reva kurang konsentrasi. Paham nggak dari ice breaking tadi? Paham. Oke, satu lagi ice breaking. Oke, ikuti telunjuk Bu Rizky ya. Sudah. Tangannya seperti ini. Oke. Tunjuk. Ya. Sama tadi cuma suara, kalau sekarang ada gerakannya. Ya. Oke, ikuti tunjuknya. Putar jarimu ke arah kanan, putar ke depan, putar ke belakang, putar ke kiri, pegang kening. Nah, kening mana? Bingung semua. Nah, siapa yang salah? Pegang kening. Ingat suara. Pegang dagu. Nah, ada yang salah. Pegang telinga. Oke, tepuk tangan untuk 10 dua. Oke, kalau kemarin game hitungan banyak yang salah, yang benar ya konsentrasi. Oke, sekarang silakan kalian berkelompok. Sudah sesuai kelompoknya audio dan visual. Tunjuk satu orang ketua untuk memimpin spin pada hari ini. Silakan maju. Ayo, let's go. Gue pengen yang merah. Oke, kita akan spin dulu. Siapa yang duluan? Ya, cewek. Yang duluan spin, silakan. Ya, silakan spin. Klik saja. Boleh. Oke, spin sudah kita mulai. Oke, Salmon sebentar. Salmon mendapatkan rumah tangga konsumen. Jadi dari yang sudah di spin, Bu Rizky akan memberikan puzzle dulu kepada kelompoknya. Silakan ini Salmon dipegang dulu, taruh di kelompoknya. Next, kelompok selanjutnya yang akan melakukan spin, Jordan.
kita dapat yang terakhir. Bismillah dong, Bismillah. Ya. Kita lihat. Masih ada merah. Oke. Kelompok dari Jordan mendapatkan masyarakat luar negeri ya. Ini puzzle-nya, silakan duduk. Next, Dena. Dapat merah sesuai request. Kelompok Dena mendapatkan rumah tangga produksi. Silakan ini puzzle-nya. Oke, sama seperti minggu kemarin kelompok Faiz. Ya, lagi mendapatkan kelompok Faiz. Kemarin Faiz silakan. Mau di-skill lagi. Oke. Selamat kepada kelompok Rehan dan Faiz mendapatkan rumah tangga negara. Oke, sudah. Next, sekarang bagaimana ya petunjuknya? Dengarkan. Setelah ini kalian akan menyusun puzzle gambar-gambar. Ini Bu Rizky Streko supaya nggak lepas ya. Petunjuknya adalah silakan kalian susun puzzle ini di karton yang sudah tersedia. Kalau sudah, tulis keterangannya. Ini jenis pelaku ekonomi apa. Lalu kalian cari peran dari pelaku ekonomi ini. Paham atau tidak? Menulisnya boleh langsung, misalnya perannya ada 4. Gambarnya di tengah, 1, 2, 3, 4 dipikir-pikir biar cepat. Paham sampai sini? Oke, silakan berkelompok sekarang. Selesaikan puzzle-nya dan tuliskan perannya. Sembari mengerjakan, Bu Rizky akan memberikan instrumen. Silakan duduk. Oke, labnya akan Bu Rizky pinjamkan. Susun puzzle. Kalau sudah susun puzzle-nya, cari peran pelaku ekonomi tersebut. Kasih judulnya. Boleh menggunakan spidol. Pelaku ini kita ini. Silakan sambil spidol di Pemerintah depan. ya kita ya. Kita pemerintah ya. Mana ini? Iya, pemerintah. Udah gede, jangan macam-macam. Nah, gitu dia.
Bentar lagi sih, Bang. Bagaimana jika kita tidak mempunyai lem? Ini kita lem untuk kita akan mencari pelaku-pelaku ekonomi. Seperti ini kawan-kawan. Ini semua ini Apakah puzzle-nya sudah ditempel? Oke, sekarang duduk yang nyaman. Silakan duduk dulu. Dengarkan petunjuk selanjutnya. Oke. Farhan, Rehan, silakan ambil kursi dulu. Oke. Sekarang silakan duduk masing-masing. Sudah. Apakah puzzle-nya sudah berhasil disusun? Sudah. Apakah kalian tahu dari puzzle yang Bu Rizky berikan, potongan puzzle itu disusun menjadi rumah tangga apa? Tahu. Coba yang rumah tangga produsen mana? Tunjukkan gambarnya ke teman-teman. Rumah tangga produsen sudah betul.
Silakan tunjukkan dulu gambarnya, tunjukkan. Benar atau tidak? Terakhir, masyarakat luar negeri. Biasa saja. Oke, benar atau tidak susunan puzzle-nya? Sudah diberi nama? Sudah. Next, langkah selanjutnya tuliskan peran dari masing-masing pelaku tersebut. Boleh memakai hiasan awan, pohon, kertas warna-warni, spidol motor. Waktunya hanya 7 menit, lalu kita akan mempresentasikan. Ayo segera. Ayo. Kami seperti saya doain. Jarang nulis. Silakan buka buku cetaknya untuk berliterasi dan juga boleh melihat PPT materi yang sudah Bu Rizky berikan. Boleh menggunakan pena, spidol, krayon boleh. Waktunya sebentar lagi, siap-siap untuk presentasi kelompok. Perannya apa? Nah, keren banget so emang gambarnya. Tambah ini lagi. Apa ya? I love mom. Nanti udah selesai.
Jelasin nanti. Apakah sudah siap untuk presentasi? Oke, sudah siap. Ini ya, iya, buka. Enggak megang juga. Ya. Oke anak-anak, silakan duduk, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memberikan arahan, tolong kondusif dan beriman. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang rumah tangga produsen. Akan dibacakan oleh kelompok. Perannya yaitu 1. Memproduksi barang dan jasa. 2. Mencari laba. 3. Memberi layanan kepada masyarakat. Meningkatkan nilai guna barang. Memperoleh keuntungan. Oke, baik. Kita berikan contoh. Salah satu contoh umum yang ada di sekitar kita ini yaitu seperti menjahit. Jadi memproduksi barang yang dihasilkan sendiri. Bisa dari inovasi sendiri maupun dari konsumen sendiri. Dan juga contohnya itu ada rumah tangga yang dibuat tempe juga. Jadi dia termasuk produksi juga atau produsen. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Rehan. Izin bertanya, bagaimana peran produsen ini mencari laba? Bagaimana cara? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, di sini mencari laba itu mencari keuntungan. Kita menjual tuh dari modal kita akan menghitung nilai gunanya seperti apa. Jika nilai gunanya tinggi, kita memperoleh keuntungan yang sedikit saja, mau sama yang banyak. Karena jika banyak juga kita tidak membeli. Yang penting banyak konsumennya. Ada lagi yang ingin bertanya? Cara kalian untuk memberi layanan kepada masyarakat. Kalau menurut kalian sendiri bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Maksud kita memberi kepada masyarakat itu kita menyediakan apa yang akan kita produksi di Apa yang ingin masyarakat itu? Ya, jadi kalau masyarakat pengen baju, kita jual baju. Kalau misalnya masyarakat pengen tempe, kita jual tempe. Dan ya sekali orang dan juga kita menyediakan jasa. Kalau Ada yang mau bertanya lagi? Oke, sekarang Bu Rizky akan memberikan mic-nya. Kita lihat presentasi dari kelompok 1, yaitu tentang rumah tangga
Dari kelompok Dena yaitu rumah tangga produsen. Ada gambar yang Ibu tampilkan. Oke, silakan dilihat gambar yang ditampilkan. Ada yang di layar, sudah Ibu tuliskan. Produsen. Nah, puzzle-nya sudah disusun. Kelompok Dena menuliskan satu perannya, memproduksi barang dan jasa. Jadi yang diproduksi bukan hanya barang, tetapi juga berupa jasa. Kalau yang produksi barang, coba Bu Rizky minta contohnya, boleh dari kelompoknya yang maju, boleh dari yang lain. Perusahaannya namanya apa yang memproduksi barang? Siapa Dinda? Nestle. Nama barangnya apa nak? Susu beruang. Oke, susu beruang. Ada lagi selain itu kopi ya. Next. Kita ada perusahaan Unilever, itu biasanya sabun. Oke. Juga sampo. Oke, itu yang barang. Coba sekarang contohkan yang jasa. Oke, Dena, Reva. Ada dari kapal yang menyediakan fasilitas penerbangan atau kereta api ataupun bus. Oke, terima kasih Reva. Next, yang kedua dituliskan perannya adalah mencari laba. Apa itu arti laba? Apakah produsen itu mencari keuntungan? Ya. Nomor 3, memberikan layanan kepada masyarakat. Ini yang tadi ditanyakan oleh Rafli. Kenapa kok memberikan layanan kepada masyarakat? Ketika Traveloka memberikan jasanya tentang berlibur, tiket pesawat, apakah itu bentuk layanan kepada masyarakat? Ketika Unilever yang dicontohkan oleh Fasa memberikan produknya sabun, apakah itu juga layanan? Ya. Apakah kalian membutuhkan alat kebersihan? Ya kan, ada sabun, pasta gigi. Paham? Next, ada meningkatkan nilai guna. Apa maksudnya meningkatkan nilai guna, Bang? Ada yang mau contohkan? Oke, contohnya seperti ini, ya. Bahan baku misalnya singkong. Apakah ada pabrik yang mengolah singkong? Diolah menjadi apa sih? Singkong itu bisa dibuat jadi keripik, ditelan, cheese. Terus juga ada apa ya? Kalau misalnya itu french fries. Juga kalau misalnya singkong, telan. Oke, meningkatkan nilai guna. Kalau biasanya kita singkong di rumah itu direbus, dikukus, digoreng. Kalau singkong itu diubah menjadi kitela, ada produknya. Apakah bisa? Bisa. Kan ada yang mengerti? Peran yang keempat yaitu ya sama seperti mencari laba. Lihat di TV yang Bu Rizky tampilkan PPT-nya. Ada membayar balas jasa atas penggunaan faktor produksi. Ada berapa faktor produksi di situ? Ada sewa, upah, bunga, keuntungan, ya. Itu faktor produksi. Faktor produksi itu yang punya konsumen. Nah, tugas produsen adalah membalas jasa, sudah sewa tanah, bangunan itu dibalas. Yang ketiga, apa dituju? Pelaku ekonomi produsen. Silakan dibaca di TV di layar. Yes, membayar pajak kepada negara. Apakah perusahaan itu membayar pajak kepada negara? Bayar. Paham sampai sini? Oke, kita berikan tepuk untuk kelompok dulu. Oke, kita ke Salisia dulu ya, rumah tangga konsumen. Silakan. Yang sudah, silakan duduk kembali dan nanti memperhatikan temannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Rumah Tangga Konsumen dan menjelaskan beberapa contoh peran dan juga contoh-contoh dari rumah tangga konsumen. Akan dijelaskan oleh Kaira. Peran yang pertama yaitu sebagai konsumen, rumah tangga keluarga memiliki barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang kedua yaitu sebagai faktor produksi. Nanti rumah tangga konsumen ini akan menyediakan seperti karyawan atau tanah modal gitu. Nantinya mereka akan mendapatkan upah atau gaji dan nantinya akan membeli barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Adapun beberapa contoh dari rumah tangga konsumen yaitu Contohnya adalah seperti gambar itu sebagai seperti seorang pria sedang membayar belanja di kasir dan seorang pria sedang membeli frozen food. Oke, sekian dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, izin bertanya, apakah rumah tangga konsumen berhubungan dengan Tuhan? Apakah rumah tangga konsumen berhubungan dengan kebutuhan? Oke, izin menjawab. Ia berhubungan karena sebagai konsumen rumah tangga itu membeli barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Dia beli beras, sebagainya. Alasannya untuk kebutuhan. Jadi hubungan. Oke, selanjutnya siapa yang Apakah perilaku konsumen bisa menjadi perilaku produsen juga? Jadi kalau misalnya konsumen akan bisa juga jadi produsen. Terima kasih. Oke, silakan menjawab. Oke, sebelum jawab bisa. Oh ya, itu bisa banget karena bisa misalnya dia beli barang itu bisa dijual uang juga sebenarnya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak, kami tutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar Bu Rizky akan mengkonfirmasi jawaban dari kelompok Salisya, yaitu materinya tentang apa di situ? Ya, rumah tangganya rumah tangga konsumen atau konsumsi, rumah tangga konsumsi disebut dengan konsumen. Yang pertama dituliskan oleh kelompok kalian apa perannya? Sebagai konsumen, apa itu contohnya sebagai konsumen? Siapa yang mau memberikan contoh? Konsumen seperti apa? Membeli barang dari supermarket kayak barang-barang toko beras, minyak. Oke, lalu digunakannya untuk apa? Menggunakan kebutuhan. Ya, betul. Kalau Bu Rizky beli beras, sesampainya di rumah Bu Rizky masak, lalu Bu Rizky makan beserta keluarga ibu sendiri, berarti Bu Rizky sedang melakukan atau berperan sebagai rumah tangga. Ya, kegiatannya konsumsi, rumah tangganya bernama konsumen.
dilihat di TV, PPT yang Rizky tampilkan. Peran rumah tangga konsumen, apa perannya yang pertama? Menjadi awal dan menyerahkan faktor produksi. Oke, kalau produsen tadi perannya adalah membalas jasa faktor produksi. Kenapa membalas jasa? Karena yang memiliki faktor produksi itu adalah rumah tangga konsumen. Yang bekerja, yang mempunyai tempat, tanah, bangunan itu konsumen, disewa oleh pabrik perusahaan, yaitu produsen. Paham sampai sini maksudnya menyediakan faktor produksi? Oke, yang kedua sebagai pemakai, sama seperti yang dituliskan kelompok tadi, sebagai konsumen atau pemakai. Yang ketiga sama perannya seperti rumah tangga produsen. Apa itu peran yang sama? Iya, apakah kalian sebagai konsumen membayar pajak? Contohnya apa? Contohnya menggunakan jalan raya itu membayar pajak dari motor atau kendaraan. Ketika kalian mengkonsumsi motor mobil, ya, bukan berarti motor mobilnya digigitin, tapi motor mobilnya itu dipergunakan. Yang tadi motornya mulus, sekarang ada rusak, ya. Apakah kalian membayar pajak? Atau ketika kalian membeli makanan, apakah ada pajak? Paham sampai sini? Jadi kalau tulis ditanyakan, apa peran produsen dan konsumen yang sama? Yes, sama-sama membayar pajak kepada pemerintah. Sampai sini paham? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Next, oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok berapa? Oke, pemerintah dulu ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok rumah tangga negara atau BAITA ingin menjelaskan hasil presentasi kami yang di depan ini seperti kalian lihat akan dibacakan oleh Dija. Peran pemerintah sebagai pengatur membuat berbagai kebijakan yang bertujuan agar kegiatan ekonomi berjalan sehat dan tidak merugikan rakyat. B. Peran pemerintah sebagai pengontrol. Pemerintah memiliki peran sebagai pengatur perekonomian, sehingga dengan diaturnya perekonomian maka akan tidak ada kesejahteraan bagi masyarakatnya. Peran pemerintah sebagai penguasa, mengatur, mengendalikan, serta mengadakan kontrol terhadap jalannya perekonomian agar negara dapat kerja, agar dapat maju dan rakyat dapat hidup layak. Peranan pemerintah sebagai konsumen mengalokasikan dana untuk membeli berbagai faktor produksi yang akan digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang terakhir ada peranan pemerintah sebagai produsen, yaitu menghasilkan barang dan jasa yang menyangkut kepentingan orang banyak. Baik, ada yang bertanya?
kasih. Sebentar kami diskusikan ya. Tunggu ya. Pak ini, Pak. Contohnya bisa sebagai menerbitkan peraturan undang-undang. DPR kita Kak. Aku mau nanya, apakah presiden juga merupakan salah satu tokoh pelaksana rumah tangga negara? Iya. Iya juga Kasih jawab. Presiden jawab ya. Ya, alasannya karena presiden adalah salah satu orang yang termasuk dalam ini. Masuk ke dalam rumah tangga pemerintah. Kenapa presiden masuk ke dalam pelaksananya? Mohon maaf, pertanyaan nomor 1. Contohnya satu pertanyaan. Ya, ada yang lainnya silakan. Kenapa pemerintah masuk rumah tangga negara? Kenapa kalau misalnya pemerintah, presiden itu juga masuk, kok bisa masuk ke dalam pemerintah, rumah tangga pemerintah gitu? Ini menjawab pertanyaan dari Linda. Jadi kenapa presiden termasuk dari RTP? Karena presiden juga mempunyai jabatan, jadi dia juga bisa menginginkan inspirasi itunya. Lagi Bu Rizky akan mengkonfirmasi dari kelompok rumah tangga konsumen. Rumah tangga pemerintah. Sudah terlihat di tampilan TV ada rumah tangga pemerintah atau negara, sama seperti yang digambarkan oleh teman-teman kalian di karton. Satu, pemerintah bisa bertindak sebagai apa di situ? Produsen. Berarti pemerintah bisa buat perusahaan atau tidak? Nah, perusahaan itu melalui apa namanya? Yes. Kita lihat lampu ini, siapa yang perusahaan apa yang menyediakan, kenapa lampu bisa hidup? Namanya perusahaan PLN. Apakah itu BUMN? Ya, berarti pada saat perusahaan PLN, pemerintah sedang bertindak sebagai produsen. Lalu yang kedua, sebagai apa konsumen? Contohnya apa itu pemerintah sebagai konsumen? Apakah pemerintah pernah membeli barang? Iya. Impor, lalu pemerintah membeli alat tulis, ATK. Ketiga, tadi pertanyaan teman kalian juga yang sudah dijelaskan oleh kelompok yang maju, pemerintah sebagai pengatur. Pengatur dengan menerbitkan apa mengaturnya? Betul sekali, peraturan perundang-undang. Apakah masyarakat harus patuh dengan undang-undang? Iya, jadi mengaturnya dengan menggunakan apa nah? Undang-undang. Paham sampai sini? Oke, paham. Kita beri tepuk keren untuk kelompok 1. Lagi silakan maju.
mulai jadi malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok terakhir yang akan membahas tentang MLN atau masyarakat luar negeri. Anggota kelompok kami terdiri dari saya, Yudis, Ragoda Rafif, Manda, Jingga, Zaron, Kakak, Marita, dan Jordan. Jadi masyarakat luar negeri itu adalah apa ya, kegiatan mencakup negara lain selain Indonesia gitu. Jadi masyarakat luar negeri ini kita tuh apa ya, masyarakat luar itu orang-orang yang menjual barangnya ke negara kita atau impor, nah kita beli dari mereka, terus mereka juga yang beli barang dari kita, ya kita ekspor itu. Terus perannya adalah perdagangan pastinya, terus ada ekspor impor seperti yang saya sebutkan tadi, kemudian ada menyediakan kredit untuk pemerintah dan swasta dalam negeri. Kemudian yang terakhir adalah menghubungkan pasar uang dalam negeri dengan pasar uang luar negeri. Ada apa? Ada yang mau bertanya? Ini. Apakah ada pertanyaan? Terima kasih. Silakan. Apa yang dimaksud dengan pasar uang? Tolong dijelaskan. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya akan dijawab oleh rekan kita, yaitu Marita. Pasar uang itu adalah tempat pertemuan antara pembeli dana dengan salah satu. Ada yang ingin ditanyakan? Apakah kegiatan ekspor dan impor melibatkan pajak pemerintah? Kita sedang didiskusikan terlebih dahulu. Izin menjawab, untuk kegiatan ekspor ini masuk ke dalam pemungutan pajak ekspor dan impor. Jadi kegiatan ekspor impor itu artinya di wajib pajak atau PPN, dan kalau kita beli barang dari luar negeri juga itu kena yang namanya cukai. Itu makanya kalau misalkan kita beli iPhone yang misalnya di Amerika kan mahal amat, misalkan harganya cuma 12 juta, tapi begitu masuk ke Indonesia bisa jadi 13 jutaan karena ya itu tadi kena pajak atau cukai. Terima kasih. Oke, Bu Rizky rasa cukup untuk pertanyaannya. Bu Rizky akan mengkonfirmasi di materi peran pelaku masyarakat luar negeri. Sudah ditulis juga oleh kelompok, yaitu peran yang pertama apa? Perdagangan. Nah, perdagangan ini berarti dilihat, Bu Rizky juga sudah menuliskan perdagangan itu bisa menjadi apa pertama di sini? Sebagai konsumen. Ketika masyarakat luar negeri di dalam perdagangan sebagai konsumen, apa yang ia lakukan? Membeli barang dari negara lain. Misal Indonesia. Apakah ada masyarakat dari luar negeri yang membeli barang dari Indonesia? Ada. Paham sebagai konsumen? Next, sebagai produsen, bagaimana mereka berperan? Ya, mereka sebagai perusahaan, apakah pernah kalian membeli barang dari luar negeri? Pernah. Paham tampilan yang di televisi? Lalu ada pertanyaan dituliskan oleh kelompok yang maju sebagai pasar modal. Pasar modal tadi sudah diutarakan, pengertiannya adalah tempat bertemunya
transaksi dana. Disebut apa kalau orang yang meminjamkan dana? Ya, investor. Apakah ada investor dari luar negeri? Ibu rasa cukup untuk materi rumah syariah luar negeri. Adakah yang ingin bertanya kembali? Tidak ada. Kalau tidak ada, beri tepuk dulu, tepuk keren untuk kelompok terakhir. Oke, silakan kembali. Silakan kondusif, siap untuk melakukan kuisis. Silakan menggunakan nama lengkap ya. Linknya sudah Ibu Rizky tampilkan. Langsung join. Bukan Bang. Ayo segera bergabung di link kuisis. Sudah bergabung? Sudah bergabung atau belum? Oke, kodenya 508409. Boleh menggunakan laptop, boleh menggunakan handphone. Faiz sudah masuk. Ayo yang lain segera. Waktunya untuk waktu nanti Bu Rizky yang mengatur ya. Jadi kalau sudah menjawab masih kok gelap, nah itu karena belum diklik selesai oleh Bu Rizky. Paham? Oke. Oke, kita mulai. Empat kosong sembilan. Mulai dong Bu. Mulai. Oke, siap. Pertanyaan ke-1. Silakan dijawab. Begitu. Lima, 4, 3, 1.
3, 2, 1. Kita lihat. Oke. Ini bahan adik-adik. Next. Kegiatan distribusi yang mana? 3, 2, 1. Oke, akhiri. Silakan dijawab. Tangan ini. 3, 2, 1. Oke. Oke, next. Tiga, 2, 1. Kalian mau singkirin nggak? Persaingan semakin sedikit. Tidak banyak yang masih memimpin. Silakan dijawab. Oke. Iya. Ya salah. Pasar. Pasar juga. Dena menyalip Bahir. Semangat Bahir. Lima, 4, 3, 2, 1. Ini bahan adik-adik. Ini bahan dikasih. Ini bahan tadi. Ini bahan adik-adik. Oke. 2 soal lagi. Bersiap. Oke. Next. Untungnya saya tidak. Ayo coba. Silakan dijawab. Oke, pertanyaan terakhir. Bersiap. Mobil kamu masih mau di atas enggak? Masih mau di atas enggak? Aktivitas jasa di bidang keuangan ditunjukkan oleh gambar 5, 4, 3, 2, 1.
Sudah kita dapat tadi ya, akhir ya. Kok sama kayaknya? Sudah selesai kuisis kita hari ini. Bagaimana? Paham atau tidak? Juara 1, 2, 3 sudah didapat. Alhamdulillah. Rata-rata sudah pada benar ya. Hanya salah 1 atau salah 2. Ada yang benar semua. Dena benar semua, Bahir benar semua, Kaila benar semua. Oke. Kita sudah di akhir pembelajaran. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Bu Rizky minta tolong berikan kesimpulan. Siapa yang akan memberikan kesimpulan? Oke, gantian ya dari sebelah sini. Kesimpulannya hari ini kita telah belajar tentang konsumsi terus pelaku ekonomi. Habis itu kita belajar kalau pelaku ekonomi itu ada 4, yaitu yang pertama rumah tangga konsumen, terus rumah tangga produsen atau apa, terus yang ketiga ada rumah tangga negara atau pemerintah, terus yang keempat ada masyarakat luar negeri. Oke, terima kasih. Next, dari sebelah sini siapa yang memberikan kesimpulan? Hari ini kita telah belajar pelaku ekonomi. Ada 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen, terus juga ada rumah tangga produsen, pemerintah dan masyarakat luar negeri. Oke. Terus juga kita belajar kalau pemerintah sebagai produsen, konsumen dan pengawas. Dan itu pengawasan dengan cara penerbitan undang-undang. Juga rumah tangga keluarga kan sebenarnya ekonomi sosial. Oke, sekarang dari kelompok sebelah sini, Jordan. Kita hari ini belajar tentang konsumsi, yaitu pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan pembagian benda konsumsi. Oke, terima kasih Jordan. Yang dari sebelah sana siapa? Oh, ada 2 di sini. Oke, sip. Joy dulu, baru nanti Adil. Hari ini kita telah mempelajari tentang konsumsi dan pelaku ekonomi. Konsumsi bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan faedah suatu benda, barang, dan jasa. Sedangkan pelaku ekonomi kita telah membahas kegiatan ekonomi yang terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, terima kasih Joy. Terakhir Adil. Hari ini kita belajar pengertian konsumsi, ciri-ciri benda konsumsi, tujuan kegiatan konsumsi, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi, jenis perekonomian, dan pelaku ekonomi seperti rumah tangga keluarga atau RTK, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat. Terima kasih sudah diberikan kesimpulan. Bu Rizky akan memberikan pesan moral pada hari ini. Adalah pesan moralnya, ketika kalian menjadi konsumen, jadilah konsumen yang bijak, tidak menggunakan barang secara boros atau berlebihan, walaupun kalian memiliki kemampuan untuk memiliki daya. Ya, sebagai penutup, tuliskan refleksi pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaannya dan apa yang ingin kalian dapatkan di proses pembelajaran selanjutnya. Silakan tulis perasaannya pada pembelajaran hari ini dan apa yang diinginkan untuk proses pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Jika sudah, silakan tempelkan di bagian depan. Sudah refleksinya.
Enggak niat. Jadilah hamba Allah. Oke. Sudah? Refleksi sudah, kesimpulan sudah, pesan moral juga sudah Ibu sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi baru ya tentang materi selanjutnya. Untuk melihat hasil pembelajaran minggu depan kita akan melakukan asesmen penilaian harian. Kita akan melakukan ulangan harian karena kita sudah selesai di bab tentang kegiatan ekonomi. Sebelum mengakhiri pembelajaran, adakah yang ingin memimpin doa pada hari ini untuk menutup pembelajaran? Farhan. Sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, baiknya kita membaca doa sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semangat dan salam sehat selalu untuk kita semua. Beri aplaus untuk 10 orang.